Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi subprogram atau yang biasa dikenal dengan function atau fungsi. Nah, saya akan menjelaskan materi ini melalui PPT dari IA Toki yang berada di Courses TLX pada chapter 10, yaitu materi subprogram. Nah, kalian cukup membuka PD, program dasar, lalu ke chapter 10. Lalu kalian tinggal ke menekan materi subprogram, lalu tinggal download PDF yang ada di sini. Nah, oke, saya lanjut saja. Nah, jadi motivasi kita untuk mempelajari subprogram itu sebenarnya ini, kadang-kadang tuh kita tuh eh, membuat program tuh biasanya sering menulis hal yang sama berulang-ulang, menulis instruksi yang sama berulang-ulang. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita menggunakan function atau subprogram atau fungsi. Nah, sebagai gambaran tuh ini ada soal, contoh soal. Jadi deskripsinya tuh kayak gini. Pak Dengklek eh, ceritanya menancapkan 3 buah tiang. Tuh, dua. Nah, lalu setiap tiang tuh direpresentasi, dia tuh setiap tiang tuh memiliki titiknya sendiri-sendiri. Jadi kayak direpresentasikan melalui koordinat Kartesius. Jadi misalnya ini titik A, ini eh, titik tiang panjang B, titik tiang panjang C. Nah, lalu dari titik panjang lalu melalui tiang panjang tersebut akan dibuat 3 pagar, akan dibuat pagar. Nah, jadi itu eh, pagar tersebut tuh dibuat di antar setiap tiang panjang. Jadi kayak tiang panjang A sama B, A sama B, lalu B sama C, lalu A sama C. Jadi nanti ujung-ujungnya tuh em, dari 3 pagar tersebut terbentuk segitiga. Segitiga. Nah, di permasalahan ini kita ingin mengetahui luas luas kandang. Kandangnya itu yang dibatasi sama pagar itu. Nah, jadi tuh intinya dari soal ini tuh kita diberikan 3 titik. Kalau kita konstruksi segitiganya, segitiga melalui 3 titik tersebut, nah kita ingin hitung luasnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya kita cukup pakai rumus Heron yang ada di matematika. Jadi bentuk rumusnya tuh seperti ini. Jadi misalnya ada segitiga, panjang 3 sisinya tuh A, B, dan C. Nah, luas segitiga tersebut tuh adalah akar dari S dikali S min A, dikali S min B, dikali S min C. Nah, S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling lingkaran. A tambah B tambah C dibagi 2. Nah, ini intinya adalah rumus yang akan digunakan untuk mencari luas. Nah, sekarang kita akan lihat bagian implementasi pada programnya. Nah, jika dimasukkan kepada implementasi C++, bentuk program kita akan seperti ini. Nah, tentu saja kan kita kan di rumus Heron ini kita perlu mengetahui sisi-sisi segitiga. Akibatnya kita perlu mengetahui garis, maaf, pagar yang panjang pagar yang antara titik A sama B, antara titik B sama C, sama panjang pagar antara titik A sama C. Maaf, B sama C gitu. Ya intinya kayak A sama B, A sama C, terus B sama C. Kita perlu mengetahuinya. Nah, untuk menghitung kita di sini untuk menghitung jarak, maaf, untuk menghitung panjang ya cukup eh,
menggunakan rumus Pitagoras saja. Kayak rumus Pitagoras karena melalui tiga titik Kartesius yang telah diberikan. Nah, jadi contohnya misalnya di sini A. A itu adalah panjang antara titik A sama B, terus ini panjang antara titik A sama C, terus C itu adalah panjang antara eh, pa- tiang panjang B sama tiang panjang C. Nah, jadi kalau diformulasikan, bentuknya seperti ini. Harusnya sudah pada tahu rumus jarak Euclidean distance, seperti kayak Pythagoras saja. Kita hitung selisih X-nya dan selisih Y-nya. Lalu kita kuadratin, lalu kita tambahkan, lalu kita akarkan. Nah, jadi kita perlu memerhatikan kalau kita melakukan hal yang bersama berulang kali, yaitu menghitung panjang, menghitung jarak Euclidean distance, menghitung jarak Euclidean sebanyak 3 kali. Untuk yang segitiga, yang untuk panjang yang A, untuk yang panjang B, sama yang untuk yang panjang C. Nah, ini akan bermasalah jika terdapat kesalahan mengetik, misalnya typo gitu, atau bahkan misalnya andaikan rumus kita salah, ada rumus yang perlu diubah, itu sungguh merepotkan. Jadi kalau misalnya andaikan rumusnya tuh ternyata andaikan ya eh, tidak pakai square root, jadi kita harus kayak yang untuk A kita hapus yang square root, B kita hapus yang square root, terus C kita hapus yang square root. Nah, itu tentunya cukup melelahkan ya, cukup membuang-buang waktu. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita itu bisa pakai fungsi, tapi ya nanti akan dijelasin selanjutnya. Terus ini ada motivasi yang kedua. Eh, Nah, selain untuk menghindari penulisan hal yang sama berulang kali, untuk menghindari rutinitas yang sama berulang kali, function itu juga eh, untuk membuat kode kita lebih gampang dipahami. Nah, jadi di sini seringkali kita tuh menulis kode yang panjang. Nah, akibatnya tuh kode yang kita tulis jadi sulit dipahami. Walau bahkan udah kita kasih komen. Nah, alangkah baiknya kita buat subprogram untuk supaya membuat program kita jadi lebih readable, readability-nya lebih bagus gitu. Jadi lebih bisa dibaca. Nah, jadi kayak gini contohnya nih. Nah, jadi ini sebenarnya tuh adalah program untuk menggenerate faktorisasi prima untuk suatu bilangan n. Nah, jadi ini kalau di fungsi itu seperti ini nih. Baca masukkan n. Nah, sebenarnya nih baca masukkan n tuh dia tuh merupakan fungsi yang membaca input untuk nilai n, untuk variabel n. Jadi kita ngasih nilai ke n itu seperti apa. Nah, terus cari prima sampai n. Nah, ini aku nggak akan menjelaskan terlalu dalam karena kita belum mempelajari eh, eh, prime 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 generating, karena ini akan dipelajari di kayak materi materi matdis nanti, materi number theory. Nah, intinya tuh eh, untuk mengetahui faktorisasi prima dari suatu bilangan, kita itu perlu menggenerate bilangan-bilangan prima. Jadi kita perlu tahu mana saja yang bilangan prima. Nah, jadi akan dilakukan yang seperti ini. Nah, seperti ini kodenya. Nah, dan setelah itu tuh eh, kita perlu mencari bilangan prima terkecil yang dapat membagi bilangan sekarang gitu. Nah, akibatnya kalau misalnya kita nggak pakai fungsi itu, akibatnya jadi lebih ribet. Jadi kayak
jadi program kita jadi kayak kurang cantik dan tidak jadi sulit dibaca gitu. Nah, aslinya nih baca masukan n, terus ini cari prima sampai n. Aslinya nih kalau tanpa fungsi, cari prima sampai n ini tuh dia kan menggenerate prima kan. Jadi kita kayak perlu for loop gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita perlu for loop di dalam program main ini, program utama. Nah, tapi karena ada function, kita cukup tulis hal seperti ini saja. Nah, tapi kita nggak cuma tulis seperti ini saja, kita perlu deklarasi fungsi fungsi ini. Kita perlu deklarasi instruksi dalamnya seperti apa. Nah, untuk penjelasan tentang instruksi pada fungsi itu akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, jadi ini uh, gambaran kasar ya untuk fungsi. Jadi di sini fungsi untuk membuat program kita jadi lebih readable, jadi lebih bisa dibaca. Nah, saya tidak akan menjelaskan penjelasan implementasi ini karena materinya di luar skop yang telah kita pelajarin. Nah, oke, sekarang kita ke bagian satu, konsep subprogram. Nah, sesuai dengan namanya, subprogram. Ya, subprogram itu bagian dari program, subprogram, function. Jadi, jika program itu merupakan serangkaian instruksi, kayak perintah-perintah harus ngelakuin apapun gitu. Nah, subprogram itu tuh dianggap sebagai serangkaian instruksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai bagian dari tujuan program. Nah, sebagai bagian dari tujuan program. Nah, tapi ini di garis merahi, di highlight merah sebagai bagian tujuan dari program. Jadi kayak program kita seluruhnya tuh pengen ngapain. Nah, kita tuh ada subprogram. Subprogram itu tuh hanya kayak sebagian kecil dari tujuan untuk program kita yang besar itu. Jadi kayak kita bagi-bagi gitu. Kayak hanya sebagiannya gitu. Nah, mungkin masih agak kurang jelas ya. Nanti akan saya jelaskan lagi kepada kalian gambaran yang lebih jelasnya itu seperti apa. Nah, subprogram itu bisa dipanggil di bagian manapun pada program. Mirip kayak eh, variabel sebenarnya. Enggak juga sih. Nah, pada C++ ya. Nah, tadi kan aku kan sebut function fungsi. Nah, subprogram tuh disebut sebagai fungsi. Plus. Oke. Jadi ini contoh subprogram. Nah, jadi di subprogram itu kita tuh di fungsi itu kita bisa memindahkan serangkaian kode menjadi sebuah fungsi. Nah, jadi ini salah satu contoh program yang pakai subprogram. Nah, kita tuh sekarang fokus ke bagian program utama dulu, ke dalam fungsi fungsi main. Nah, fungsi main itu tuh dia tuh sebenarnya tuh subprogram, tapi tuh dia tuh program paling utama. Dia harus dijalani untuk supaya program kalian tuh berjalan secara benar. Pokoknya harus selalu ada. Nah, jadi ini di dalam program utama, kita memanggil fungsi baca pesan. Nah, setelah kita memanggil fungsi baca pesan, apa yang terjadi? Kita langsung masuk ke bagian ini, bagian kita langsung masuk ke baca pesan. Nah, jadi kita manggil baca pesan, lalu kita menjalankan instruksi yang di dalam ini, instruksi yang di dalam kurung kerawal. Nah, jadi itu kurung kerawal yang diberikan pada function itu adalah batas batas apa saja yang akan diinstruksikan. Jadi setelah kita manggil fungsi baca pesan, kita akan output respon pesan. Nah, kita akan kita akan menginput sebuah string. Lalu kita akan mengasah nilainya kepada pesan, string pesan, variabel yang bernama pesan. Nah, jadi kayak gini, kita baca pesan, terus kita input sebuah string, lalu kita assign ke variabel pesan. Nah, jadi kalau kita output, nanti output pesan, nanti nilainya tergantung sama yang kita input pada ketika kita memanggil fungsi baca pesan.
Nah, jadi kalau mau pengen dicoba seperti ini. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, dia akan masuk ke bagian baca pesan. Lalu di sini kita disuruh menginput sebuah objek, sebuah string. Nah, misalnya kita masukin eh, buku. Nah, dia akan mengeluarkan eh, s- sebuah string yang nilainya yang sudah kita assign buku gitu. Jadi seperti itu fungsi. Nah, jadi itu sebenarnya tuh keberadaan fungsi ini dan cara kita memanggil fungsinya, seolah-olah kita tuh menjalankan program yang seperti ini di dalam function main. Kayak di function main kita nge-input string lalu kita assign ke variabel yang bernama pesan ini. Karena kan kita kan baca pesan, lalu kita jalanin instruksi ini. Nah, instruksi ini kita ini copy paste aja ke dalam function main function main ini. Jadi kayak gitu aja sih. Ya, jadi tuh kayak misalnya kita panggil baca pesan tuh kayak seolah-olah tuh seluruh instruksinya tuh kita pindahkan ke dalam sini gitu. Ini kayak gini nih ujung-ujungnya. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya nih. Nah, tentu saja yang seperti yang tadi saya bilang, fungsi itu tuh digunakan untuk salah satunya untuk menghindari rutinitas yang sama berulang kali. Jadi misal contohnya seperti ini pada program ini. Nah, ini sebenarnya baca pesan, kita melakukan baca pesan dua kali. Sebenarnya ini kita sama saja nge-input string pesan, mengassign nilai pesan sebanyak dua kali. Kayak gitu aja. Nah, kalau mau contoh lebih jelasnya seperti ini nih. Nah, jadi kita pertama baca pesan yang pertama. Panggil fungsi baca pesan pertama. Kita masukin aja baca. Nah, jadi langsung ke output nih sesuai dengan yang kita assign. Nah, setelah kita output, di sini kita memanggil fungsi baca pesan lagi. Akibatnya kita menjalankan instruksi dalam sini lagi. Kita nggak input lagi berarti buku. Nah, sekarang pesan berisi buku. Dah. Jadi kita bisa memanggil fungsi berkali-kali, tidak hanya satu kali. Itulah eh, kegunaan fungsi. Kenapa fungsi itu nyaman digunakan? Nah, kita akan coba ke bagian berikutnya, implementasi pada C++. Nah, tadi kan aku kan melihat kayak gambaran kasar fungsi. Nah, kita tuh sekarang akan mempelajari konstruksi dari fungsi. Fungsi itu tuh sebenarnya tuh diisi apa aja sih? Nah, fungsi pada C++ tuh umumnya tuh memiliki format sebagai berikut. Ada tipe sama nama. Jadi itu mirip kayak variabel. Variabel kan tipe data, lalu kita kasih nama variabelnya. Nah, lalu lalu di sini bedanya sama variabel, di fungsi itu tuh memiliki sebuah instruksi. Ya, instruksi itu ya kayak yang tadi aku jelaskan tadi, yang ini nih, yang baca pesan, yang kita bagian menginput nilai.
pada pesan itu merupakan instruksi pada fungsi. Ya. Untuk penamaan fungsi itu seperti kita menamakan variabel pada umumnya aturannya ya. Nah, tipe datanya. Terus nih tipe itu adalah nilai kembalian yang dihasilkan fungsi. Nah, untuk nilai kembalian itu akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah, kita akan menggunakan tipe data void dulu nanti. Tipe void dulu. Tipe void itu nanti tidak mengembalikan nilai. Jadi kan ini kan eh, kita pakai void baca pesan. Kita void, void itu tipenya, terus baca pesan itu nama tipe datanya. Nama tipe, nama variabelnya, nama fungsinya. Nah, di sini ini kita nggak ada membalikan nilai apapun sebenarnya. Kita sebenarnya cuman menjalankan instruksi saja. Nah, terus ini ada nama dan fungsi. Nah, terus ada yang namanya parameter. Nah, di sini dijelaskan parameter itu informasi yang hendak diberikan ke fungsi. Nah, sebenarnya tuh parameter di dalam fungsi itu isinya tuh adalah variabel-variabel. Variabel-variabelnya tuh adalah kayak variabelnya tuh nanti itu variabel-variabel yang di sini kita akan assign nilai. Kita akan assign variabel-variabel parameter tersebut, lalu kita eh, akan menjalankan instruksi tergantung pada parameter yang diberikan. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti ini di konsep parameter. Nah, parameter tuh di sini dibilang merupakan tempat untuk memberi masukan bagi fungsi, sehingga fungsi berperilaku berdasarkan masukan yang diterima. Nah, jadi tuh kayak gini aja. Sebenarnya tuh misalnya ada fungsi gambar, terus parameternya int x. Nah, ini tadi kan aku bilang kan, parameter kan isinya variabel-variabel. Jadi ini kayak kita sama seperti pendeklarasian variabel seperti biasa, kita perlu tipe data sama nama variabel. Nah, ini fungsi ini nih sebenarnya kita tuh instruksinya tuh bergantung sama parameter x. Karena apa? Di sini kita ngeloop sebanyak x kali. Lalu kita ngeprint bintang. Nah, jadi itu tergantung dari x yang diberikan, kita akan mengeluarkan sebanyak x bintang gitu. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, nah ini kalau misalnya kita panggil eh, kita melakukan kita melakukan kita menulis program seperti ini pada program utama. Nah, jadi misalnya kita panggil gambar 3 sama gambar 5. Nah, yang akan dicetak tuh adalah bintang sebanyak 3 kali di baris pertama dan bintang sebanyak 5 kali pada baris kedua. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu sebenarnya seperti ini. Ketika kita memanggil fungsi gambar 3, kita akan kita akan masuk ke fungsi gambar. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat parameter X dan kita memanggil gambar 3. Artinya apa? Kita mengassign variabel X pada parameter fungsi gambar sebagai 3. Jadi nanti ujung-ujungnya X sama dengan 3. Nah, kita ngasih nilai 3 kepada X. Mengasih nilai X dengan 3. Itu ujung-ujungnya kita kayak ngeloop sebanyak 3 kali. Dan akhirnya kita nge-input sebanyak 3 bintang. Nah, gitu juga untuk gambar 5. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita coba jalani saja di versi plus plus. Nah, jadi gambar 3 kita masuk ke gambar X, ke gambar X pada fungsi ini.
Lalu setelah itu kita assign X sama dengan 3. Nah, setelah itu kita jalankan instruksi. Nah, untuk gambar 5 itu juga sama. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi seperti ini ya. Benar berarti. Oke, mungkin aku akan lanjutkan. Oke. Jadi ini ya, seperti yang aku tadi jelaskan. Kita manggil gambar 3, akibatnya nilai X kan bernilai 3, akibatnya tercetak 3 bintang. Ini juga untuk yang kasus 5 juga tercetak 5 bintang. Nah, variabel X tadi yang aku sebut itu adalah parameter. Parameter tuh kayak kayak tolak ukur instruksi kita tuh harus berjalan seperti apa. Nah, kalau contoh ini kalian dapat paham bahwa nilai parameter itu dapat mengatur instruksi pada fungsi, mengatur perilakunya. Nah, ini juga kalau misalnya gini nih, pemanggilan juga bisa dilakukan dengan variabel. Itu ini tuh kayak misalnya kalau kita panggil kayak gini ya. Nah, misalnya ini kan di sini soalnya kita nge-input nilai n. Kita mengassign nilai n. Kita misalnya assign 10. Nah, di sini akan langsung keluar 10 bintang. Kenapa begitu? Karena kan ini kan kita assign dulu nih, n sama dengan 10. Nah, nanti kita panggil fungsi gambar X. Gambar X kita panggil, terus nanti kita assign X sama dengan N. Nah, kita jalankan instruksi. Jadi kayak bisa, kita kayak operator operasi assignment biasa lah. Kita bisa ngassign suatu variabel itu dengan variabel lain. Ya cuma hanya nilai, kayak nggak hanya dengan suatu objek saja. Seperti itu sih. Oke, ya gitulah. Nah, ini ada kayak hal lebih lanjut mengenai parameter. Tadi kan parameter seperti aku bilang isinya variabel-variabel kan. Nah, terus tuh seperti yang tadi, variabel itu seperti normalnya C++ tuh kita perlu tipe data sama nama. Nah, jadi tuh banyak parameter di fungsi itu bebas. Bisa nggak ada parameter, bisa ada satu parameter, atau bahkan lebih dari satu parameter. Bahkan 3, 4 parameter gitu bisa. Pokoknya sebanyak-banyaknya tuh bisa lah. Nah, jadi ini nih contoh satu parameter, ini contoh 2 parameter. Nah, bahkan tuh parameter di suatu fungsi itu nggak harus memiliki tipe data yang beda. Jadi misalnya ini nih, X sama Y itu tipe data yang beda. X itu tipe data int, Y itu tipe data string. Ini bisa aja. Nah, di sini setelah itu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai variabel, lingkup variabel di function. Nah, di sini mungkin agak cukup lama, nggak tahu lah. Nah, jadi kita perhatikan kembali nih fungsi pencet mencetak bintang sebanyak X kali. Nah, kalau kita buat fungsi seperti ini, variabel X ini nih, kita tuh sebenarnya tuh kita cuman ngedeclare, maaf, variabel X ini sebenarnya tuh hanya untuk di dalam fungsi gambar saja. Jadi nggak bisa diakses di luar fungsi X. Nah, karena tuh seolah-olah kalau kita ngebuat parameter di suatu fungsi, kita tuh kayak seolah-olah mendeklar variabel di dalam instruksi ini, di dalam skop instruksi gambar.
Nah, di sini dibilang nih variabel i dan x hanya terdefinisi di antara blok fungsi gambar saya. Jadi kalian di sini gambarin x, kalian nggak bisa akses variabel x di function main. Begitu juga i. Nah, i ini nih i itu sebenarnya tuh dia tuh bahkan nggak bisa diakses di luar for loop-nya. Jadi tuh kalau kita tulis int i sama dengan 0, artinya kalian tuh mendeklar variabel hanya di variabel i hanya untuk di dalam blok ini, blok pada for loop ini, di antara kurung kerawal ini. Jadi dia hanya bisa diakses pada instruksi yang ada di dalam for loop ini.